T-nya 1,5 jam katanya. Nah, biasakan langsung ubah ke pecahan biasa saja. Berarti kita bisa buat jadi 3/2 jam. Nah, dari mana? Ingat lagi mengubah pecahan campuran ke biasa. Caranya gimana? Kalau ada campuran 1/2, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pekos, channel belajar matematika bersama Bang Irwanda. Nah, kali ini kita akan bahas lagi soal tentang persiapan seleksi kemampuan dasar CPNS tahun 2023, yang dimana mungkin nggak sampai sebulan lagi kita udah masuk ke masa SKD ya. Oke, di video kali ini Bang Irwanda akan mengajarkan salah satu materi TIU yang sering muncul dari dulu sampai sekarang, yaitu tentang jarak dan kecepatan. Nah, di video kali ini Bang Irwanda akan bahas dulu jarak kecepatan yang sederhana. Baru kita lanjutkan nanti di video selanjutnya soal-soal yang lebih horse lagi gitu ya. Jadi pahami baik-baik video kali ini. Oke, langsung aja. Nah, jarak dan kecepatan kalau kita melihat dari lambangnya, kita lihat dulu jarak itu lambangnya S ya, S besar. Nah, satuannya itu kilometer. Terus ada namanya juga kecepatan. Nah, kecepatan lambangnya V. V besar itu satuannya kilometer per jam. Nah, dan ada waktu. Nah, waktu di sini kita patokannya lambangnya T, kita satuannya itu jam. Sehingga nanti setiap ada soal yang bukan jam, maka ubah dulu ke jam. Gitu ya. Nah, rumus utamanya itu adalah S sama dengan V kita kali sama T. Oke. Nah, biasanya kita hafal itu dengan menggunakan metode segitiga. Kalau kawan-kawan tahu, mungkin masih ingat, kita bisa buat segitiga seperti ini. Nah, ini hubungannya kalau sejajar itu kali, kalau atas bawah itu bagi. Jadi kita boleh buat di sini S, di sini V, di sini T. Sehingga kita bacanya S V kali T. Maka kalau kita bacanya V, ini ya, V berarti itu S per T. Nah, kalau kita bacanya T, berarti baca dari kanan ke kiri itu S per V. Nah, tapi Bang Irwanda di sini sering menggunakan satu rumus saja, yaitu S sama dengan V kali T. Nah, nanti kita tinggal mengecilkan angkanya, sama-sama membagi atau sama-sama mengali. Jadi tidak perlu mengingat rumus yang terlalu banyak. Cukup ingat aja S sama dengan V kali T. Misal nih, Bang Irwanda punya S-nya diketahui, kita katakanlah 120 misalnya kilometer. Terus kita punya T-nya ya. Nah, T-nya tahu-tahu dikasihnya pecahan 3/2 jam atau 1,5 jam. Nah, biar mudah kita cukup pakai rumus yang sama saja. Jadi 120 sebagai S-nya, V-nya misalkan yang ditanya ini, misalkan V-nya yang ditanya, terus kita kali sama T-nya. Oke, 3/2. Nah, dalam ilmu dasar penghitungan matematika, kalau ada sama dengan di tengahnya, kita boleh membagi semua angka, semua posisi kecuali silang, karena namanya kali silang. Sehingga atas sama atas, Bang Irwanda bisa bagi nih, sama-sama bagi 3. Sehingga ini 1, ini 40. Nah, sisanya tinggal kita kali silang. V, bawahnya kita kali silang ke atas sebelah sini, jadinya 80. Nah, kalau pakai satuannya, berarti ini 80 km per jam. Nah, jadi tidak harus ingat semua rumus, cukup ingat satu rumus saja, S sama dengan V kali T. Nah, begitu penjelasan singkat tentang rumusnya. Coba kita lihat beberapa soal ya.
Oke, kita lihat soal pertama. Nah, ini sih sebenarnya hampir mirip-mirip yang tadi ya. Oke, biasakan buat diketahuinya dulu. Kalau kawan-kawan sudah lancar nanti, ya nggak usah langsung diketahui, buat lagi diketahui, langsung jawab juga boleh, nggak ada masalah. Diketahui itu V-nya di sini itu 15 km per jam. Itu ya. Terus T-nya 1,5 jam katanya. Nah, biasakan langsung ubah ke pecahan biasa saja. Berarti kita bisa buat jadi 3/2 jam. Nah, dari mana? Ingat lagi mengubah pecahan campuran ke biasa. Caranya gimana? Kalau ada campuran 1/2, maka ininya kita kali kemari, hasilnya kita tambah. Gitu ya. Sehingga 1 kali 2, 2 tambah 1, 3/2. Oke, yang ditanyanya kan S ya, jarak yang telah ditempuh Budi. Berarti langsung saja S sama dengan, mau buat dulu rumusnya boleh, karena kita sambil belajar. Terus ini 15 dikali 3/2. Nah, ini cuma kali aja karena cuma lurus-lurus saja, berarti ini 45. Kita bagi 2, jawabannya 22,5 kilometer, karena satuan jarak adalah kilometer. Kecuali nanti soalnya ditanya di sini titik-titik meter. Nah, kita baru ubah lagi, tapi biasanya jarang ya. Berarti jawabannya D. Oke, bisa ya soal nomor 1, mudah sekali kan? Oke, coba kita tes nomor 2. Kita baca dulu soalnya. Jarak rumah Reno ke rumah nenek 60 km. Oke, biasakan saat menjawab soal, saat membaca langsung buat diketahuinya. Kenapa? Kalau kawan-kawan membaca soal dulu baru menjawab, saya yakin kawan-kawan nanti akan baca soal sekali lagi. Jadi akan membuat waktunya terbuang percuma. Jadi sekali baca langsung tulis, jadi kita nggak ngulang-ngulang lagi baca. Oke, 60 km, jarak tersebut dapat ditempuh oleh Reno. Dapat ditempuh berarti waktunya T sama dengan 2,5 jam. Nah, langsung ubah. Ingat tadi caranya, kali tambah. Berarti jadinya 5/2 jam. Ada kawan-kawan yang mau pakai pecahan desimal juga boleh, tapi kayaknya lebih mudah pakai pecahan biasa. Oke, yang ditanyanya kecepatan, langsung aja nih, V sama dengan ya. Atau jangan, tadi kan kita udah bilang rumusnya, ingat satu aja, S sama dengan V kali T. Oke, taruh S-nya 60, taruh V-nya yang ditanya, taruh T-nya 5/2. Nah, sama-sama di atas silahkan dibagi, sama-sama bagi 5, 1, di sini 12, sehingga kita tinggal kali silang saja. V-nya berarti 2 kali 12, 24. Jangan lupa satuan kita kilometer per jam. Tapi kalau emang sudah ditulis satuannya ya nggak usah lagi di open juga boleh ya. Berarti 24. Oke, bisa ya kawan-kawan. Soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor 3. Nah, kawan-kawan boleh membaca dulu sebentar. Boleh di pause dulu videonya, terus dijawab dulu sendiri. Nah, kalau udah, sekarang kita bahas. Oke ya, kita baca dulu soalnya. Jarak kota C ke kota D. Oke, diketahui ya, ada kota C ke kota D katanya. Katanya jaraknya sama dengan 240 km. Sebuah bus berangkat dari kota C ke kota D dengan kecepatan. Oke, V-nya juga udah diketahui nih, 60 km per jam. Jika bus tidak berhenti untuk istirahat, maka waktu yang diperlukan. Oke, berarti yang ditanya T-nya ya. Berarti langsung aja masukin rumusnya, S sama dengan V kali T. Masukkan S-nya 240, masukkan V-nya 60 dikali tinggi. Oke. Nah, ini juga bisa kita langsung bagi ya. Ini 0 sama 0. Terus 6 sama 24 sama-sama bagi 6, 1 dan 4.
Sehingga kita langsung dapat jawaban kita. T-nya sama dengan 4 jam. Oke, kita dapat berarti jawaban kita 4 jam. C. Oke, nanti mungkin buat kawan-kawan yang ingin belajar lebih boleh hubungi Instagram kita di Picos Aceh. Boleh juga di situ semua ada. TikTok kita juga ada, nomor kontak WA juga kita ada. Untuk mau belajar lebih kita bisa buka privat untuk kawan-kawan mau secara pribadi atau berkelompok. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, kita baca dulu soalnya. Tono meninggalkan kota A pukul 6.15. Oke, kita tulis aja dulu ya. Diketahui dia meninggalkan kota A dan sampai di kota B. Di sini pukul 06.15, sampilnya 09.45. Oke, kita tulis dulu. Jika ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan 60 km per jam, berarti V-nya 60 km per jam. Oke, dan beristirahat 1 jam untuk makan. Nah, di dalam perjalanan dia ini, dia ada 1 jam istirahat. Oke, sehingga nanti saat kita mencari waktu, kita akan kurangi 1 jam. Kenapa? Karena selama perjalanan dia yang betul-betul mengendarai itu tidak full dari 06.15 sampai 09.45 karena ada 1 jam istirahat. Oke, pertanyaannya pasti jarak. Oke, yang ditanya itu S-nya berapa. Nah, kita udah tahu tadi rumusnya V kali T. Sekarang yang belum ada itu si T-nya. V-nya 60, T-nya belum ada, gitu ya. Nah, kita cari T-nya. Nah, untuk kawan-kawan, untuk mencarinya boleh gimana pun. Cuman untuk yang awam, saya seringnya menghitung dengan menggenapkan di jam setelahnya. Maksudnya, misal ini kan jam 6. Jadi saya buat dulu pukul 7.00. Terus di sini pukul 9.00. Sehingga saya tentukannya gini. Di sini ada 45 menit. Di sini juga ada 45 menit. Sedangkan di sini ada 2 jam. Sehingga total perjalanannya itu 3,5 jam, 3,5 jam. Nah, gitu dia. Atau jangan 3,5 lah kita buat ya, 3,5 aja. Kita hindari aja desimal biar perhitungan kita tidak terlalu susah. 3,5 jam. Nah, buat kawan-kawan yang mau langsung kurang juga boleh, nggak ada masalah ya. Oke, di 3,5 jam ada istirahatnya 1 jam. Maka dari kesimpulan ini kita dapat T-nya itu sebenarnya cuma 2,5 jam saja. Gitu ya. Jadi kalau kita ubah jadinya 5/2 jam. Oke. Nah, ini boleh kita coret-coret aja. 30 kita bagi 2, 60 kita bagi 2. Hasilnya 30 sehingga kita dapat S-nya kita itu 150 km. Jawaban kita yang D. Nah, jadi tidak terlalu susah. Yang penting kawan-kawan baca aja dengan terstruktur, selesaikan yang diketahuinya. Kita rumusnya juga udah tahu V kali T untuk S-nya. Tinggal substitusi siapa yang sudah diketahui, langsung dapat jawabannya, gitu ya. Baik, saya masih ada soal yang untuk kawan-kawan nih. Boleh di pause dulu videonya, silahkan dicari dulu. Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Sama nggak yang kita cari? Oke ya, kita baca dulu. Jarak kota P ke kota Q. Oke, berarti ada P, ada Q. Ya, katanya jaraknya 240 km. Sebuah bus berangkat dari kota P pukul 8 katanya. Oke, kita buat dulu. Berangkat pukul 8.
Di perjalanan ada istirahat 30 menit. Oke, ada istirahat 30 menit atau setengah jam aja langsung ya. Setengah jam. Jika bus tersebut melaju dengan kecepatan, oke, ada V-nya sama dengan 60. Ya, satuannya kilometer per jam. Pertanyaannya, maka bus akan tiba di kota pukul berapa? Oke, berarti kita harus cari T-nya ya. Berarti cari T-nya dulu ya. Nah, T-nya dulu selama mengendarai, tapi nanti kita harus tambah setengah jam. Kenapa? Karena di perjalanan itu untuk tahu sampai jam berapa kita harus menambahkan waktu tempuh untuk perjalanan plus istirahat setengah jam. Oke, kita tadi sudah tahu rumusnya S sama dengan V kali T ya. Maka S-nya 240 sama dengan V-nya 60 kali T-nya. Ya, ini sebenarnya mirip soal yang tadi ya. 0-nya boleh dicoret, 6-nya boleh dicoret sama 24 sisa 4 sisa 1. Maka hasil T-nya sama dengan 4 jam. Nah, 4 jam untuk T-nya. Jadi di perjalanannya dia menempuh waktu selama berarti 4,5 jam. Kenapa? Karena tadi ada istirahat 30 menit. Berarti kita mau cari 08 ya. 4,5 jam berarti pukul 12 ya. 8 tambah 4 12 tambah 30 menit. Berarti jawaban kita 12.30. A berarti jawabannya. Nah, gitu. Oke ya. Jadi itu 5 soal latihan kita tentang jarak dan kecepatan. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Jangan lupa latihan terus untuk menghadapi SKD. Di akhir nanti saya munculkan satu buah soal latihan. Silahkan dijawab di kolom komentar dan share ke kawan-kawan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.